warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asyifa? Semoga sahabat Asyifa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Bincang Ramadan ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari terakhir berpuasa dan semoga sahabat Asyifa masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa sampai nanti kita menuju hari kemenangan. Baik sahabat Asyifa, pada kesempatan kali ini Bincang Ramadan ASQ Podcast akan membawakan tema tentang kodo dan kodar. Mungkin sahabat Asyifa di sini juga sudah sering mendengar tentang kodo dan kodar, dan di ASQ Podcast ini kita akan membahas lebih lanjut lagi apa sih yang dimaksud dengan kodo dan kodar. Bersama saya Betty Ambarwati dan bintang tamu kita yang sangat istimewa pada hari ini yaitu Ustazah Putri. Ya. Baik, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Keluarga di rumah bagaimana Ustazah? Alhamdulillah sehat semuanya. Semua ya. Oke. Ustazah, kita kan sebentar lagi sudah mau meninggalkan Ramadan nih. Pasti kan banyak sekali sahabat Asyifa, saya sendiri pun merasakan sedih ketika sudah ditinggalkan oleh Ramadan karena akan berpikir bahwa apakah kita bisa bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Gimana Ustazah kesannya selama Ramadan di tahun ini Ustazah? Alhamdulillah selama Ramadan ini kan kita pasti sebagai manusia berharap dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kita berharap agar iman kita bisa bertambah. Kita berharap segala sesuatu yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah. Semoga harapan yang kita harapkan itu semua bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ramadan tahun ini dapat bermanfaat bagi kita dan bisa bertemu di Ramadan tahun depan ya Ustazah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Gimana untuk persiapan menuju lebarannya nih Ustazah? Angpau-angpau mungkin? Masya Allah, alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan karena kita tentunya meninggalkan bulan Ramadan itu sedih ya. Akan tetapi ketika kita ingin bertemu dengan hari yang fitri, tentunya kita harus menyiapkan segala hal. Dimulai dari kesucian jiwa gitu, kita berusaha menjadi pribadi yang membuka lembaran baru lagi ya. Seperti itu. Ya berarti memang sudah mempersiapkan dengan begitu matangnya ya Ustazah ya, dari mungkin kue kering, baju lebaran sampai angpau aja udah disiapin semua ya. Berarti ya, sudah menandakan sekali. Bahwa Ustazah sudah siap untuk menyambut hari yang fitri. Betul sekali. Ustazah membahas tentang materi kita hari ini yaitu tentang kodo dan kodar. Mungkin sahabat Asyifa di rumah dan juga saya sendiri di sini pengen tahu sebetulnya apa sih kodo dan kodar, karena membahas kodo dan kodar ini kan sama saja kita membahas tentang takdir ya Ustazah ya, dan betul. Takdir ini sangat menarik untuk kita bahas karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tanya dong sama Ustazah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kodo dan juga kodar? Baik, sahabat Asyifa di rumah, berbicara mengenai kodo dan kodar, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu makna atau definisi dari kodo dan kodar. Jangan sampai kita salah mengartikan makna atau definisi dari kodo dan kodar itu sendiri ya Ustazah ya. Iya benar Ustazah. Ya, jadi kodo itu adalah ketetapan Allah. Kodo itu adalah ketetapan yang sudah Allah tetapkan jauh sebelum Allah menciptakan alam semesta beserta isinya ini dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu makna dari kodo. Sedangkan kodar beda halnya dengan kodo. Kodar itu adalah wujudnya, realisasinya, wujud dari apa yang sudah Allah tetapkan. Makanya kenapa nih kita sebagai manusia ketika kita diberikan musibah, ketika kita diberikan rezeki, kita selalu mengucapkan qadarullah. Seperti itu. Jadi ya kan? Jadi dengan kita mengucapkan qadarullah itu berarti kita sudah menerima takdir yang sudah Allah tetapkan, seperti itu. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya berjalan sesuai kehendak Allah, baik itu kelahiran, kematian, rezeki, jodoh, bahkan hari kiamat, semuanya berjalan sesuai kehendak Allah. Hanya Allah yang mengetahui kapan takdir tersebut akan terjadi kepada kita. Seperti itu Ustazah. Subhanallah sekali. Berarti memang kodo ini adalah sebuah ketetapan Allah yang memang sudah dibuat sebelum alam semesta ini ada ya Ustazah ya. Sedangkan kodar ini ketetapan Allah yang memang sudah realisasi. Kejadiannya ya, gitu betul ya, yang sekali. sudah terjadi ketika kita sudah hidup di bumi ini. Iya, betul sekali ya. Ustazah. Berarti memang ketika kita mendapatkan apapun itu, baik itu rezeki, musibah, ataupun kesenangan, kebahagiaan, patutlah kita berkata qadarullah ya. Qadarullah. Karena itu sebuah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Jadi, ya, seperti itu Jadi itu Ustazah. makna dari qadarullah itu sendiri ya Ustazah ya. Ya. Baik, Ustazah membahas tentang masalah takdir lagi nih. Sebenarnya apa sih yang membedakan? Ada yang menyebutkan bahwa ada takdir Allah
yang bisa dirubah dan ada takdir Allah yang memang tidak bisa dirubah. Itu seperti apa Ustazah? Oke, betul sekali. Takdir itu memang ada dua. Ada takdir yang tidak bisa dirubah dan juga takdir yang bisa dirubah. Nah, takdir yang tidak bisa dirubah itu dinamakan dengan takdir mubram. Contohnya seperti kelahiran, kematian, hari kiamat. Itu semua hanya Allah yang mengetahui dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang dapat mengubahnya. Seperti itu saja. Nah, beda halnya dengan takdir yang bisa dirubah atau kita sebut dengan takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ini bisa kita rubah dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha, kita berdoa. Contohnya seperti ketika kita ingin mendapatkan rezeki, atau ketika kita berharap kita diberikan kesehatan, atau kita berharap menjadi seseorang yang lebih pandai. Nah, itu semua tergantung bagaimana usaha kita gitu. Semua berawal dari diri kita, seperti itu Ustazah. Jadi ketika kita mengharapkan rezeki, kesehatan ataupun kepandaian dimulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Berarti memang takdir itu memang ada takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah ya Ustazah ya. Salah satunya tadi seperti kematian, lalu juga seperti hari kiamat dan juga kelahiran. Memang itu sudah mutlak kehendak dari Allah dan kita sebagai umat manusia tidak tahu kapan kita akan menghadap Allah, kapan kita menuju ke hari akhir tersebut atau kelahiran itu akan terjadi ya Ustazah. Iya, betul. Beda dengan ketika takdir yang bisa dirubah, yaitu takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq ini sebetulnya bisa kita rubah tergantung niat kita sendiri. Iya, betul, Ustazah, tergantung usaha kita sendiri. Tergantung usaha. Ketika kita sudah berdoa, ya Allah, saya jadi orang kaya, saya mau banyak duit, saya mau jodoh saya ganteng ya Allah, gitu kan. Biasanya kita selalu berdoa seperti itu ya, tapi kita tidak berusaha, kita hanya ya udah saya kan udah berdoa gitu. Berdiam diri di rumah, lantas tidak melaksanakan tugas kita sebagai manusia. Mustahil bagi Allah memberikan apa yang kita harapkan jika kita berdiam diri di rumah gitu. Semua perlu usaha, semua perlu doa. Sama halnya nih untuk sahabat Ashifa di rumah, sesuai dengan moto kita semua, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Ketika sahabat Ashifa berharap untuk menjadi orang yang lebih hebat, atau ketika sahabat Ashifa berharap agar belajarnya dipermudah, tentunya harus dengan usaha ya Ustazah. Semua harapan tidak akan terwujud tanpa usaha, seperti itu Ustazah. Oke, berarti memang semua itu harus balance ya Ustazah ya. Kalau zaman sekarang kan kita bilangnya harus balance, harus seimbang betul, harus seimbang. Antara doa dan juga antara usaha, seperti itu Ustazah ya. Iya betul, jadi usaha tanpa doa itu sombong. Nah, sedangkan doa tanpa usaha itu akan menjadi sia-sia Ustazah. Makanya kenapa nih kita sebagai manusia ketika kita berharap untuk mendapatkan segala sesuatu, kita harus berusaha dan juga berdoa. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Biar Allah yang menentukan. Yang penting kita sebagai manusia, kita hanya berusaha, berdoa dan bertawakal, seperti itu. Oke, berarti memang kita tidak boleh nih, kita hanya berdoa saja tapi kita tidak melakukan apa-apa. Itu berarti sia-sia. Atau kita hanya berdoa saja tapi kita tidak melakukan apapun tidak melakukan usaha, itu pun disebut dengan sombong ya. Seolah-olah bahwa doa kita nih akan selalu dikabulkan gitu. Padahal kita tidak ada usahanya Ustazah. Itu tidak boleh ya. Jadi semua harus seimbang ya Ustazah. Semuanya harus seimbang, beriringan. Beriringan ya. Oke, Ustazah masih mengenai takdir nih. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengimani kodo dan kodar tersebut, Ustazah? Oke, sebagai manusia itu kita harus mengimani atau mempercayai adanya kodo dan kodar. Karena itu merupakan rukun iman ya, rukun iman yang wajib kita percayai. Allah itu kan mentakdirkan kita untuk kita bisa menerimanya. Nah, salah satu cara kita mengimani atau mempercayai adanya kodo dan kodar, yang pertama itu ya dengan cara menerimanya, menerima segala sesuatu yang Allah berikan gitu. Kita diberikan kehidupan saat ini, kita diberikan rezeki, diberikan musibah, kita harus menerimanya dengan baik gitu. Jangan sampai kita berpikir bahwa Allah itu memberikan takdir itu tidak adil untuk kita gitu. Karena kan banyak ya manusia atau mungkin bahkan diri kita sendiri merasa bahwa kenapa kita harus kayak gini? Kenapa sih harus kayak gini? Dengan terlontarnya kata-kata itu, bisa saja kita tergolong orang-orang yang tidak bisa mempercayai adanya kodo dan kodar, seperti itu. Kan
ciri-ciri orang yang mempercayai adanya qada dan qadar tentunya harus menerimanya ya. Iya. Kalau kita tidak bisa menerimanya, berarti kan kita tidak mengimani atau kita tidak mempercayai adanya qada dan qadar. Kita ragu bahwa Allah itu memiliki kuasanya gitu. Kita ragu bahwa takdir Allah itu udah pasti baik. Kita meragukan itu. Nauzubillah summa nauzubillah ya Ustazah ya. Iya, Ustazah. Ya, selanjutnya itu cara kita mengimani qada dan qadar adalah dengan cara menjalankannya dengan ikhlas. Kita diberikan rezeki, kita diberikan ujian ataupun cobaan, kita harus menjalankannya dengan ikhlas, seperti itu. Sebenarnya berbicara tentang ikhlas itu memang sulit ya, karena siapa sih yang bisa langsung menerima dengan ikhlas? Kita perlu adanya belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas. Makanya kenapa Allah berikan cobaan, Allah berikan ujian, itu agar Allah mengetahui seberapa mampukah kita melewati itu semua begitu Ustazah. Makanya ketika kita menjalankan segala sesuatu atau menjalankan takdirnya dengan ikhlas, insya Allah kita sudah tergolong orang-orang yang mengimani adanya qada dan qadar. Dan kita mempercayai bahwa semua takdir Allah itu baik menurut kita. Karena yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Yang buruk menurut kita belum tentu juga buruk menurut Allah. Seperti itu Ustazah. Baik, berarti cara mengimankan rukun iman ini yaitu qada dan qadar salah satunya dengan cara ikhlas ya. Mungkin memang ikhlas bagi saya sendiri itu memang ikhlas itu sulit ya untuk menerima, contohnya menerima ketetapan Allah yang memang kurang baik untuk kita gitu. Entah rezeki kita yang kurang banyak atau kesehatan kita yang kurang baik, itu kan sebetulnya ketetapan Allah ya. Harusnya kita ikhlas menjalankannya ya. Tapi kan namanya manusia, kita sulit untuk belajar ikhlas. Nah, berarti ikhlas itu bukan hanya kita ucap di mulut aja ya Ustazah ya. Dari hati. Melainkan harus dari hati, dan itu belajarnya pun sangat sulit ya. Semoga kita semua saya, Ustazah dan sahabat Ashifa di rumah memiliki rasa ikhlas. Amin, yang benar-benar tulus dari hati ya Ustazah ya. Betul sekali. Dan bisa menerima semua ketetapan Allah, baik itu ketetapan yang baik ataupun itu ketetapan yang buruk. Karena tadi mengutip dari kata-kata Ustazah bahwa baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, dan buruk menurut kita belum tentu baik buruk menurut Allah. Jadi semua itu sudah ditetapkan oleh Allah baik dan buruknya ya Ustazah. Iya, betul sekali. Nah, Ustazah masih membahas tentang qada dan qadar atau takdir ini. Zaman sekarang nih Ustazah, banyak sekali zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, atau bukan hanya anak muda deh, kita nih zaman sekarang sering sekali menyebut kata-kata aduh saya insecure nih gitu. Contohnya saya ini, aduh saya insecure Ustazah karena saya memiliki berat badan yang proporsionalnya berlebih Ustazah, atau saya insecure nih Ustazah kayaknya rezeki saya segini-segini aja. Itu kan sering banget ya diucapin ya Ustazah ya dengan anak zaman sekarang. Nah, cara menyikapi hal seperti itu gimana Ustazah? Oke. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya wujud. Lantas mengapa kita harus merasa insecure gitu? Allah pun sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya wujud gitu. Nah, seharusnya kita sebagai manusia lebih bersyukur diberikan kehidupan saat ini. Kita bisa merasakan adanya kehidupan di dunia ini gitu Ustazah. Nah, boleh nih saya nanya ke Ustazah? Boleh. Kira-kira nih faktor apa sih yang bikin kita insecure? Nah, biasanya gini Ustazah, saya nih kalau saya pribadi, saya melihat kalau orang lain bisa ya memiliki kondisi fisik nih, bentuk tubuh yang proporsional, sedangkan saya kenapa saya lewat proporsional gitu, berlebihan proporsionalnya gitu. Jadi saya selalu berkaca kepada orang lain, kenapa orang lain bisa lebih, sedangkan saya segini-gini aja gitu. Iya, siap. Baik, menyikapi hal yang tadi berarti kan kita ini terlalu fokus melihat keistimewaan dalam diri orang lain gitu. Padahal tanpa kita sadari diri kita pun istimewa Ustazah. Kita nih ya dari lahir sampai saat ini kita sudah melewati banyak hal. Kita sudah melewati atau merasakan kebahagiaan, kita merasakan kesedihan, kekecewaan, kita sudah berusaha, bahkan kita mendapatkan keberhasilan atau suatu pencapaian, itu kan dengan diri kita sendiri. Kita mampu loh untuk melewati itu semua gitu. Bahkan kita berbuat baik atau melakukan ibadah dengan diri kita, bukan dengan diri orang lain. Maka sebenarnya ketika kita merasa insecure,
kita itu terlalu fokus melihat keistimewaan dalam diri orang lain dan terlalu fokus melihat kekurangan yang ada dalam diri. Sebaiknya untuk diri kita nih ya, untuk diri kita semua atau untuk sahabat Ashifa gitu di rumah, kita lebih baik meningkatkan kualitas diri. Dengan adanya meningkatkan kualitas diri, contoh seperti kita mungkin lebih rajin beribadah atau kita sibuk untuk meningkatkan skill atau kemampuan diri kita. Nah, itu kan bisa membantu menutup kekurangan kita gitu. Sebagai manusia kan kita hanya berusaha ya Ustazah ya. Kita hanya berusaha dan juga berdoa. Semoga dengan kita berusaha dan juga berdoa itu bisa menjadi salah satu cara agar kita tidak insecure lagi ya. Kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Berarti memang betul tadi kata Ustazah ya, kita terlalu fokus melihat kelebihan orang lain tanpa kita sadar bahwa kita juga punya kelebihan sendiri ya Ustazah betul ya. Sekali. Karena kita mungkin ya Ustazah, karena kita tidak pernah melihat usaha orang tersebut lain, gitu. iya, betul. Kita hanya melihat bahwa orang tersebut bisa lebih baik dari kita, tapi kita tidak pernah melihat usaha tersebut. Dan kita selalu fokus bahwa diri kita kurang gitu. Padahal diri kita bisa lebih dari orang tersebut Ustazah. Jadi, betul sekali. Jadi kita harus menganggap bahwa memang diri kita ini istimewa ya dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sekali. Betul Ustazah ya? Betul sekali. Oke, nah Ustazah tadi masalah insecure tadi kan itu adalah masalah insecure salah satunya terhadap fisik kita sendiri. Ada juga yang sering kita merasa insecure terhadap rezeki kita Ustazah. Kita merasa orang lain kok bisa kaya, kok aku segini-gini aja ya gitu. Gimana Ustazah kalau itu? Sebenarnya kategori rezeki itu kan banyak ya. Kita diberikan kesehatan itu rezeki. Kita diberikan dikelilingi orang-orang yang baik itu rezeki. Tadi kata Ustazah diberikan umur yang panjang itu rezeki. Nah, diberikan materi, rezeki berupa materi itu juga rezeki. Tapi kebanyakan zaman sekarang ini kita terlalu fokus insecure dengan pendapatan atau rezeki yang berupa materi ya. Iya betul. Pendapatan orang lain kita merasa insecure, kita merasa bahwa rezeki kita kurang, rezeki kita tidak sebanyak rezeki orang lain seperti itu ya Ustazah. Nah, menyikapi hal itu sebenarnya kan kita tidak tahu ya mereka-mereka yang mendapatkan rezeki lebih itu apakah pengeluarannya sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan atau tidak gitu. Nah, apa bedanya dengan kita? Kita diberikan rezeki yang cukup, pengeluaran kita pun cukup dengan rezeki yang kita terima seperti itu. Jadi pasti Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing seperti itu. Tidak mungkin Allah itu memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya seperti itu Ustazah. Jadi ketika kita diberikan rezeki yang cukup, seharusnya kita bisa mensyukuri rezeki tersebut gitu dan memanfaatkan rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena kan kaya itu definisi kaya itu berbeda-beda ya. Tergantung bagaimana kita mensyukuri dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang penting kan kita mendapatkan keberkahan, itu kan ya yang paling penting. Iya. Berarti memang rezeki itu bukan hanya masalah materi saja Ustazah ya, bukan hanya masalah materi, tapi kita diberikan teman-teman yang baik, keluarga yang sehat, sempurna dan juga lengkap, umur yang panjang, jodoh yang memang bisa menemani kita dunia dan akhirat. Itu adalah salah satu rezeki ya. Dan satu lagi, Allah itu tidak akan menguji suatu hamba di luar dengan batas kemampuan hambanya tersebut ya. Jadi pintar-pintar kita untuk memanage itu semua ya Ustazah ya. Jadi semuanya balik lagi ke pola pikir kita, semuanya balik lagi ke mindset kita. Bagaimana cara kita menyikapi takdir yang sudah Allah berikan gitu. Tentunya kita harus menerimanya, bersyukur seperti itu ya. Ketika kita sudah menerimanya, kita sudah bersyukur, insya Allah kita bisa melewati itu semua gitu. Oke, kembali lagi ke kalau untuk masalah rezeki, fisik, jodoh dan sebagainya, itu kembali lagi ke takdir Allah tadi, ada qada dan juga ada qadar. Betul iya, betul sekali. Baik, ini adalah salah satu pembahasan kita yang sangat menarik. Sebetulnya Ustazah masih panjang sekali jika kita ingin membahas terus masalah qada dan qadar ini, tapi mengingat waktu kita dan untuk pembahasan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Putri ini sangat membantu kita sekali untuk bagaimana sih kita menyikapi takdir yang sudah diberikan kepada Allah, yaitu dengan cara kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin, belajar ikhlas dan tidak boleh yang namanya insecure ya Ustazah ya. Karena apapun yang sudah diberikan oleh Allah itu adalah takdir terbaik bagi kita. Yang baik menurut Allah itu pasti baik untuk kita, yang baik menurut kita belum berarti baik menurut Allah. Ya betul Ustazah. Baik Ustazah, boleh dong diberikan pesannya untuk sahabat Ashifa agar sahabat Ashifa bisa terus ikhlas
menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Baik, sahabat Ashifa di rumah, hidup itu seperti roller coaster. Kadang kita merasakan kesedihan, kadang kita merasakan kebahagiaan, kadang kita merasa kekecewaan, kadang kita perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan terkadang juga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi stop membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, stop untuk berpikir bahwa diri kita itu kurang dibanding orang lain. Mari kita tingkatkan kualitas diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti itu, Ustazah. Oke, subhanallah sekali ya. Kuncinya adalah meningkatkan kualitas diri agar kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi, tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Iya, betul sekali, selalu Ustazah. belajar ikhlas ya, Ustazah ya. Iya, baik, betul gitu. sekali. Closing statement yang sungguh luar biasa ya, bisa menjadi motivasi untuk diri kita bahwa kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain, bahwa kita bisa menjadi diri sendiri dan ikhlas menerima segala sesuatunya. Iya, kita saling mengingatkan ya, Ustazah ya. Yang tentunya saling mengingatkan satu sama lain. Oke, sahabat Ashifa, itu tadi pembahasan kita tentang takdir atau kode dan kode yang sudah langsung dipaparkan oleh Ustazah Putri, dan semoga ini bermanfaat bagi sahabat Ashifa semua karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Dan semoga dapat kita jalani dengan ikhlas dan kita dapat menerima segala ketentuan Allah yang sudah diberikan, baik itu kode maupun itu qadar. Dari saya cukup sekian, maaf kalau ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Putri yang sudah terima mau kasih hadir kembali di AISQ Podcast. Semoga kita bisa bertemu di AISQ Podcast amin, tahun depan ya Ustazah ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih untuk sahabat Ashifa, maaf kalau ada salah kata. Saya Betty Ambarwati dan Ustazah Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.